Gue ngomong sama lu Farhan bisa Ahmad. ini video. Gue ngomong sama Lu Farhan nanti Ahmad. bisa. Nggak selevel. Nggak selevel. Lah, kalau nggak selevel lu ngapain ngamuk-ngamuk lu? Ngapain dia ngamuk-ngamuk? Tadi katanya nggak baper. Gitu. Naikin lagi aja. Enggak, dia biasanya naik lagi. Ini sebetulnya tadi karena memang tidak terlihat wajahnya, mau saya bikin 6 orang biar kelihatan. Bang Firdausnya on cam juga. Nah, yang perlu gua klarifikasi, Gua nggak bilang pengacara dibayar pakai daun pisang. Gua bilang, ya, di daerah juga banyak pengacara yang dibayar pakai selama pisang gitu loh. Di daerah itu banyak ucapan terima kasih, dia bawa buah, bawa pisang, bawa apa. Siapa yang bilang bayar pakai daun pisang? Gitu, makanya kalau jadi pengacara jangan terlalu cepat-cepat baper. Akhirnya Ini otak Bang sama Yasin, sebelum tadi itu saya akhirnya otak sama pantat jadi deket gitu loh. bentar. Tadi saya sebetulnya mau langsung ke Bang Farhat, tapi Bang Yasin tuh menyapa aja dulu. Cuman jadi Bang Farhatnya lupa tadi materinya tadi, tapi sudah terwakili lah. Ini masalahnya tadi pohon pisang apa dengan pisang bayarnya kok jadi gara-gara urusan pohon pisang itu jadi masalah. Pisang itu dalam arti buah-buahan. Itu banyak pengacara dibayar di daerah itu dengan buah-buahan, ucapan terima kasih. Kan gitu. Jangan melihatnya di Jakarta aja dengan 10 miliar, 20 miliar biasa itu. Dan kita jangan terganggu juga dengan uang orang, dengan pengacara-pengacara lain uangnya berapapun. Begitu, ngapain juga itu harus terganggu. Kemudian dengan cara seperti itu membuka-buka suatu perkara. Satu waktu juga dia dapat uang banyak. Satu waktu juga kalian dapat uang banyak. Justru seharusnya kita belajar kepada Farhat, kepada Bu Elsa, bagaimana dia bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Kalau memang itu betul. Gitu loh. Harusnya diambil ilmunya, bukan mau dicuri-curi lagi ilmunya. Mau hartanya. Gitu. Cuma dia aja yang tadi katanya dia teriak-teriak, katanya nggak baper. Tapi tiba-tiba ngamuk-ngamuk, ngomel-ngomel. Ya itu haknya dia ngomel-ngomel. Cuma gua nggak ngomong tentang dibayar pakai daun pisang. Siapa yang dibayar pakai daun pisang? Gue bilang dibayar pakai pisang, buah-buahan. Banyak pengacara di daerah. Gitu. Cuma kalau orang udah terlalu emosi, otak sama pantat jadi deket gitu loh. Gitu. Tadi dia bilang dia teriak-teriak jangan baper. Farhat dibilang nggak baperan. Tiba-tiba ngamuk dia. Emang siapa dia ngamuk? Jadi menurut Bang Yasin ini sebetulnya nggak usah ngambek atau gimana? Kelihatannya dia emosi banget tuh. Iya, bukan. Perkara klien dengan kita itu tidak identik. Kalau dia punya pengacara, dia jadi pengacara, ya silakan aja. Ada ruang untuk melakukan mediasi-mediasi, ada ruang untuk melakukan gugatan, ada ruang juga untuk melakukan laporan-laporan. Nah, tinggal kita aja cara memilih, mau memilih jalur yang mana. Kotaknya sudah ada. Kalau Farhat sudah kemudian melaporkan polisi, ya tinggal dilakukan klarifikasi aja nanti. Sekian terlapornya. Negara Republik ini diatur dengan hukum. Ada kita cara-cara bagaimana cara menjalankan perintah hukum itu. Gitu. Cuma jangan tadi teriak-teriak tentang baper. Ya baru gue gituin langsung ngamuk. Ngapain gue diamukin? Gue nggak bilang dibayar pakai daun pisang. Gue bilang dibayar pakai pisang. Dan itu banyak terjadi gitu loh. Di daerah. Gitu. Tadi kan Bang Firdaus sudah menyampaikan kantor dari Bang Farhat. Mungkin Bang Farhat tadi menyimak apa yang disampaikan oleh Bang Firdaus. Mungkin Bang Firdaus juga naik lagi di sini. Kira-kira yang perlu ditanggapi dari pernyataan Bang Firdaus itu kira-kira apa, saudaraku? Silakan. Jadi lu berarti mau ngakalin, lu ngejelekin kita, terus karena lu pemimpin pemret, lu wartawan harus kita melalui undang-undang pers, nggak gitu. Udah, jangan inilah, jangan malu-maluin lah kayak gitu. Pokoknya intinya, lu ngomong di polisi aja ngomong kayak gitu. Bapak, saya ini wartawan juga loh, pengacara juga, lu ngomong, jangan ngomong di kita gitu. Karena menurut gue, kalau lu ngomong kayak gitu kayak gimana ya?
Kayak ya sama lah Andi pakai mulut lo, pakai mulutnya Raidin supaya nyerang gue gitu. Karena dia udah ketemu gue udah ke rumah gue dan udah bikin oret-oretan. Dan dia nggak bisa membuktikan bahwa uang Ibu Elsa itu ada semua tanda terima, tanda apa itu udah lengkap semua. Nah, jadi bingung dia mau jawab gitu, hanya menagih 80 miliar gitu. Silakanlah pakai Polda nagih 80 miliar sama Elsa Sharif, tunjukkanlah gitu. Kira-kira seperti itu, gampang, simple. Nah, tapi menggunakan momen laporan dengan menjelekan tuh si Andi tuh. Dia nggak takut gitu. Nanti tolong diperiksa tes urin ya. Kita minta tes urin pada saat pemeriksaan semua. Saya bingung tuh. Kalau saya juga siap dites urin semua pada saat diperiksa semua tes urin. Karena kalau kita nggak dites urin nih, banyak juga orang terlalu berani gitu aja lah kira-kira. Nggak tahu, silakan tafsiran sendiri. Nah, kemudian apa ya? Memang niat mereka itu untuk mempermalukan dan memviralkan. Saya nggak pernah bilang mau viral, tidak bisa ada keadilan, tidak mungkin. Karena kalau misalnya kayak Sakatata, dia harus viral benar. Gitu. Tapi kalau lu udah tahu orang ada kuasa, udah ada lawyer, lu ngomong gini nih, Ibu Elsa tidak membela, nggak masalah. Itu lawyer itu diperiksa, ada per tingkat. Misalnya di tingkat penyidikan, nah itu boleh. Nanti di penuntutan dia diganti lawyer lain, boleh. Ada juga yang dari tingkat pertama, kedua sampai PK, perjanjian itu ada. Justru dulu kalau saya sih nggak mau nangani perkara sampai PK gitu dulu, karena saya pikir lebih bagus pertingkatan, lebih mahal ya gitu. Kalau tingkatan PK itu langsung dalam bentuk sistem kontraknya Bu Elsa Sharif ini kan dia bentuk konfirmasi, udah kebiasaan di zaman OC Kaligis dulu. Makanya pemberi kuasa ataupun keluarga daripada Sanju ini membuat apapun menyetujui dalam bentuk konfirmasi. Itu yang tidak dibaca Firdaus gitu. Coba baca lagi konfirmasi itu. Jadi jangan memikir tentang syarat perjanjian, ada perjanjian, ada di notaris, enggak. Kalau lawyer tuh simple kok. Tidak ada perjanjian pun, ada pembayaran juga pun dia nggak boleh semena-mena mengatakan bahwa itu adalah uang titipan gitu, nggak bisa. Nggak dituliskan juga. Sama dengan broker. Kalau broker misalnya ada yang nggak bayar, memang dalam aturannya itu minimal selama tidak diperjanjikan bisa nagih 2 atau sampai 3% gitu. Kalau dia perjanjian bagi 2 ya bagi 2, nggak ada masalah. Namanya juga sebagai undang-undang di antara mereka dan itu harus tentuannya harus ditepati. Kalau ingkar ya bukan prestasi. Nah kemudian kamu memutar-putar balik gimana pun, memang tujuanmu itu mempermalukan gitu. Mempermalukan, mengejek gitu. Soalnya ini gue nih, lu menipu nih gitu kan. Terus kalau diduga nggak begitu, udahlah. Menghadapi kalian ini, saya nggak mau lagi menghina atau marah. Saya udah berpikir, lu kan udah ngelaporin Bu Elsa kan, bukan gue yang lu laporin, gue lu laporin gara-gara lu marah gitu. Ya kalau lu merasa wartawan, lu hadapi dengan cara wartawan juga, tapi lu balas lagi, ngejek orang baper, padahal lu sangat baper. Tapi aku tahu banget, Firdaus, kamu itu walaupun suka salah ngomong seperti yang lu akui, tapi lu sudah mulai menyadari kesalahan lu. Lu udah menyadari, hati nurani lu udah tahu kesalahanmu di mana. Dan lebih baik lu tabayun atau berpikir kembali gitu. Lu kan udah akui marahin Andi kan, dan Andi tuh tidak jujur sama lu bahwa dia udah pernah disomasi. Harusnya langsung laporkan aja, nggak perlu lu ngomong gitu, karena dia udah ngancam, udah 3 tahun ngancam terus bahwa ormas ini adalah cara-cara persekusi yang kita anggap preman jalanan itu di situ, dan kasar banget gitu. Karena dia berasa mau diperjuangkan, dan apa yang dia omongan itu sudah kita jadikan bukti. Saya akan viralkan, itu udah ancaman gitu. Saya ingat kasus waktu Ahmad Dhani anaknya nabrak 7 orang meninggal. Itu hanya komentar saya bahwa Ahmad Dhani ayah bodoh. Hanya kalimat ayah bodoh doang gitu. Simple, sederhana banget. Akhirnya ini proses sidang dan kita dihukum kok. Sempat tahanan kota, sidang berbulan-bulan, perkaranya itu 2 tahun baru selesai gitu.
lelah juga untuk sidang itu. Itu kalimat, saya nggak memberi contoh ke orang lain yang pernah saya alami itu. Sedangkan kalian lebih kasar daripada yang saya lakukan sama orang. Padahal saya kontrol sosial. Itu sanksi sosial. Kalau kamu kasih kunci motor anak kamu umur 10 tahun, kemudian nabrak mati. Kalau orang bilang Indonesia lain, kalau kita bilang bapaknya bodoh, kita yang masuk penjara. Indonesia itu. Kalau di Amerika enggak, bapaknya dihukum 20 tahun penjara, terus diketok palu sama hakim. Sebelum mutus dan metok palu, hakimnya bilang dasar ayah konyol. Amerika. Kalau Indonesia enggak, Indonesia tergantung saksi ahlinya gitu. Kalau ahlinya mengatakan ini sudah terpenuh untuk ujaran kebencian, ya udah. Jaksa P21, hakim memvonis. Nah ini contoh kasus Cirebon aja. Oke, siap, sebentar saudaraku. Ya. Ini Bang Firdaus tadi mau permintaan naik lagi WA saya, cuman tolonglah jangan dihargain pengacara pakai daun pisang. Oh enggak, gini. Aku lurusin kata Siap. yang mengatakan harusnya belajar, janganlah mempermalukan. Ketika dibayar kan, akhirnya kan kalau misalnya saya tahu orang ini, saya udah ketemu, saya ada foto, ketemu mereka semua, saya tahu gitu. Jadi tidak seburuk yang digambarkan Andi gitu. Kalau Andi ini memang dari awal saya minta tagih 7 miliar dan saya akan dikasih 30%. Nah, kemarin ketemu. Iya. Dan Andi ini nggak akan bisa membuktikan dapat kuasa dari member. Member ini juga nggak bisa nagih sama India ini, nggak bisa. Kenapa? Karena mereka menganggap itu perusahaan beriklan dalam aturan administrasinya, tapi para marketingnya, motivatornya itu mengatakan bahwa lu investasi 100 dapat mobil Alphard, ini contoh gitu. Bujuk rayunya ada gitu. Makanya sudah kita gelar perkara ini masih bisa diajukan kembali dengan pelapor yang berbeda. Yang tidak boleh itu dengan pelapor yang sama. Baru nibes and idem. Tetapi selama dia tidak bisa membuktikan janji dia itu terhadap pelapor yang berbeda, maka perkara ini bisa dilanjutkan kembali gitu. Jadi justru ini jadi blunder dan ya nanti juga akan repot kok dia sendiri. Dan mereka akan menyesal menggunakan pengacara yang modal berani doang, modal nekat gitu. Karena pengacara yang modal nekat ini nggak ada hutang. Firdaus hari ini masuknya udah bagus, udah bijak. Ketemu Yasin nih bilang masih banyak di daerah pengacara yang dibayar pisang, ayam, itu biasa, bukan menghina gitu. Dokter kan biasa, justru kebanggaan pengacara itu adalah menghadapi orang miskin dikasih cuma teh kopi. Bahkan sebaliknya pengacara yang membeli kopi, membeli pisang goreng gitu. Cuman Firdaus, itulah kalau orang suka salah mendengar, salah ngomong begitu gitu. Maksud saya, lu udah bagus tadi, tapi lu jangan nyerang lagi Yasin. Yasin bisa juga melaporkan Firdaus, mempermalukan dia. Kan dia nggak mempermalukan Firdaus gitu. Yasin, kira-kira begitu gitu. Tapi nanti kalau Yasin, Gue nggak bilang dibayar pakai daun pisang. kalau Firdaus nonton nanti dia mikir ya juga ya gitu, menurut saya gitu. Tapi yang jelas masalah Firdaus dengan saya kan udah clear kan. Clearnya apa? Dia masalahnya sama hukum, sama laporan polisi, bukan sama Farhad gitu. Kalau Farhad sih dia nggak takut gitu, biasa aja gitu. Tapi kalau dia pribadi ya memang agak alergi, karena kalau kawan baik, kita hormati, kita muliakan, tiba-tiba giliran ada yang mau menjelekan gitu kan. Dari awal kan dia bilang nggak punya kuasa. Herwanto juga bilang awalnya dia nggak ada kuasa kok. Dia nggak bisa membuktikan mengirim surat kuasa pada jam ketika dia berkomunikasi atau dia mengupload kepada kita. Nggak bisa menunjukkan. Kalau dia bikin sekarang baru bikin ya bisa saja. Tapi yang jelas tidak ada. Makanya kita anggap
Andi Ripaldi tidak memberikan keterangan yang benar kepada Firdaus, dan kalau memang Firdaus bisa membuktikan ada surat kuasa dia boleh memperdengarkan di media sosial, karena aku baca semua surat kuasa nggak ada. Jadi makanya kita melaporkan si Kamini dan Kamal untuk undang-undang ITE-nya tentang Firdaus itu nggak bisa karena nggak ada surat kuasanya itu. Nah tapi kalau mereka punya ada, ya udah dua-dua, yang memberi kuasa dengan yang ngomong. Dan pengacara itu juga mau dikasih kuasa selama dia pakai otak ya, dia pasti akan ngomong. Jangan udah ngomong mempermalukan orang atas praduga tak bersalah gitu. Kayak cantik banget uraian kata-kata itu. Kalimat praduga tidak bersalah itu hanya dibolehkan orang-orang yang menghargai praduga tidak bersalah. Bukan menjudge orang, tapi kemudian mengatakan praduga tidak bersalah. Rata-rata lawyer-lawyer yang brutal dan keras kepala dan ngomongnya ngamuk-ngamuk tuh gaya ngomongnya seperti itu. Nah, makanya saya ragukan apakah mereka ini kuliah atau belajar di YouTube atau Google untuk ilmu hukumnya gitu. Kira-kira seperti itu. Nah jadi saya cukup akhiri dulu ini kawan-kawan. Saya kecapean kemarin dari Bali dan tadi saya mendampingi 8 saksi untuk laporan kita terhadap, kita anggap Kamini dan Kamal memberi keterangan tidak benar karena membayar jasa lawyer, memberi kuasa pengacara, tapi menuduh seolah-olah ditipu sama Bu Elsa. Padahal mereka ada surat kuasa dan ada surat konfirmasi pembayaran. Terlepas masalah besar kecil uang itu bisa dibicarakan, tapi kita akan tunjukkan buktinya bahwa apa yang dilakukan Bu Elsa bukan rampok, tapi mereka berteriak merampok. Itulah pidananya menurut saya. Oke, terima kasih. Oke, siap. Sebelum ke Bang Firdaus, ini ada Lawyer Sin, saya tanya dulu. Lawyer Sin, selamat malam Lawyer Sin. Bisa speak up. Gimana menurut saudara tanggapannya mungkin sebelum ke Bang Firdaus, silakan. Iya, saya sih tidak mengikuti perkembangan dinamikanya Bang, tapi saya izin hanya tadi terakhir mendengarkan itu antara Bang Yasin dengan Bang Firdaus itu saling apa namanya, saling gontok-gontokan. Kan idealnya seorang lawyer itu harusnya memberikan contoh yang baik, ya kan, atau memberikan pembelajaran hukum yang sekiranya itu bermanfaat bagi penonton lah, kira-kira begitu. Dan berkaitan soal tadi Bang Yasin ya, itu kan Bang Yasin tuh memberikan satu percontohan bahwa di nasional banyak sekali lawyer-lawyer yang mengambil jasa hukum cukup besar gitu, sementara di daerah hanya dibayar menggunakan daun pisang. Itu kan istilah saja, artinya banyak juga gitu pengacara-pengacara di daerah itu yang betul-betul rela bekerja secara sosial, membantu masyarakat miskin mencari keadilan. Itu kan harusnya patut kita apresiasi. Nah, persoalan ada kemudian lawyer di Jakarta itu mengambil honorariumnya besar, sepanjang itu disepakati dan kesepakatan dengan klien, ini kan nggak ada soal. Tapi yang repot ini antara lawyer dengan lawyer saling menanggapi, itu kan juga menurut saya tidak etis gitu. Tapi ya silakanlah ya, biar masyarakat yang menilai, biar juga netizen juga tahu mana yang benar atau tidak. Jadi maksud saya hanya menekankan bahwa sebagai lawyer, sebagai senior di sini semua senior saya. Kalau saya juga baru belajar, maksud saya tuh cobalah beri edukasi ke kami ini gitu. Berikan contoh kepada kami jadi lawyer yang etis itu seperti apa, lawyer yang profesional itu bagaimana. Itu yang kami inginkan Bang. Izin Bang, menanggapi seperti itu aja Bang. Thank you. Baik, terima kasih Bang Sin. Ini lumayan juga nih, ada kedatangan YouTuber terkenal Marola Reaction. Selamat malam Marola, sebentar lah, speak up dulu. Kau salah nama kemarin, bukan Erdelau, bukan Erdelau. Baik teman-teman, silakan Bang Firdaus untuk menanggapinya. Barangkali ada yang mau disampaikan biar nanti equal ya di sini ya. Saya berusaha fair di sini. Sebentar saya.
Ya, saya tadi agak sedikit kayak mau di-banned sama TikTok karena saya bawa mobil waktu saya debat dengan Bang Yasin tadi. Jadi saya matiin. Kayak mau di-banned. Jadi bawa mobil itu nggak boleh live ternyata. Jadi diberi peringatan. Jadi begini, sebelumnya saya minta maaf sama Bang Yasin ya. Mungkin ada salah-salah kata saya emosi karena Bang Yasin tadi berbicara, ya rekan Yasin ini, bahwa pengacara itu bisa saja dibayar sekian puluh miliar, bisa saja dibayar, kadang-kadang di daerah dibayar pakai daun pisang. Itu saya nggak setuju. Coba gunakan kata-kata istilah-istilah lah di dalam hukum, kan kita juga pernah paham ya, pernah belajar bahwa kalau nggak dibayar itu artinya ya seperti kata-kata sopan santun di dalam istilah dunia pengacara, pro bono gitu. Jangan sampai nanti masyarakat terstigma terhadap profesi pengacara ya, terstigma negatif pikirannya dan teragitasi bahwa pengacara itu ternyata murah, hanya dibayar pakai daun pisang aja mau gitu. Jangan sampai begitu, nanti kasihan kawan-kawan pengacara yang di luar daerah. Akhirnya nanti mereka terparti bahasa-bahasa seperti itu, bahwa ngapain lo bayar mahal pengacara, orang kata temannya cuma dibayar daun pisang juga mau gitu. Jadi saya marah tadi itu hanya ingin menjaga ada gium officium nobile gitu. Jadi pengacara itu adalah privasi yang sangat terhormat gitu di hadapan hukum. Jadi di sini Jadi di sini maksud saya ya, kalau memang kita mau saling menghargai, ayo kita saling menghargai gitu. Tadi juga saya sudah bicara sama rekan-rekan semua di media ini bahwa tidak saya tidak mempermasalahkan nilainya. Saya juga pernah dibayar kok dengan aset nilainya hampir 1 triliun, ada sekarang asetnya. Itu hal yang lumrah bagi advokat gitu loh. Jadi mau puluhan miliar, ratusan miliar itu biasa itu. Maksud saya di sini kita berbicara masalah konstruksi hukum. Artinya di sini kalau memang rekan Farhad Abbas berbicara bahwa Bunda Elsa Sharif itu uang yang 39 miliar itu adalah uang jasa hukum, ya dituangkan dong di dalam perjanjian jasa hukum. Dikaitkan dong pasal 21 itu dengan 1320 KUH Perdata tentang perjanjian gitu loh. Artinya semuanya itu harus ada landasan hukumnya. Tidak semerta-merta bahwa ini klaim, ini jasa hukum kami, ini kami yang tanda tangan ini. Itu kalau memang ada tanda tangan daripada klien kami, Mr. S dan keluarganya, ya tanda tangannya mana? Ya memang nanti sih ketika nanti di kepolisian ya, waktu kita diminta untuk membawa bukti-bukti saat klarifikasi itu mungkin dibuka semua nantinya itu. Namun perlu dicatat di sini, saya di sini tidak dibayar sama sekali. Ya, saya tidak dibayar sama sekali. Karena saya melihat saudara Andi ini seperti orang stres awalnya gitu loh. Kasihan, kenapa kamu? Saya dirugikan bla bla bla, dia curhat dengan saya. Lalu saya sebagai lawyer, ya udah kamu saya bantu. Saya nggak ada sama sekali, nggak tahu cerita, tahu-tahu sampai. Nggak, lihat aja, maksudnya gini Firdaus, lihat sama Andi tuh ruginya apa? Dia itu ngaku ke saya, dia bikin film 2,5 miliar baru dibayar 400, nagihnya suruh nagih ke Elsa. Jadi bukan uangnya Andi dipakai Elsa, itu yang diputar-putar, dipanggillah supaya orang-orang anggota-anggota member Mimiles kan ada datang ke tempat saya juga, datang. Ya, cuman dibilang katanya Ibu Elsa mau bayar, makanya kumpul nih orang. Dia ngancam mau ngirim Gojek dengan Grab supaya mempermalukan, bikin macet rumah Elsa. Itu yang dilakukan oleh Andi. Itu yang gak nyambung sama saya dengan si Andi. Jadi rekan Farhad, Andi ini bukan saja mengaku, ada pernyataan yang dia punya itu dari Mr. S ke Andi. Gitu loh, makanya saya yakin kan ditunjuki bukti-bukti itu, saya berani ngomong. Bukan saya maksudnya menuduh kamu sebagai ini, sebagai itu. Kan saya sudah bilang di wawancara saya beberapa kali. Saudara Farhad ada kemungkinan terlibat. Ada kemungkinan. Tapi untuk dilaporkan tidak bisa. Kan saya sudah bilang, lihat media-media. Saya selalu bilang, Saudara Farhad belum bisa dilaporkan. Bahkan waktu gelar perkara, ya, dengan Raidin Anom, saya bilang, nggak bisa nih Farhad Abbas, nggak bisa. Saya bilang, masih sumir buktinya. Saya bilang begitu kok. Nggak bisa nih rekan Farhad Abbas dimasukkan, nggak bisa. Ini yang bisa cuman Bunda Elsa Sharif sama. Tapi si rekan kami klien kami Andi berbicara bahwa saya juga ada bukti-bukti yang ditujukan. Makanya saya mau berbicara
estimasi saya 69 miliar dan 80 miliar itu imaterial kan gitu. Jadi bukan saya berbicara Ya, makanya saya bilang sama teman, itu kan ada kalimat bahwa bulan Desember Farhat datang ke rumah, terima 30 miliar, itu kan bohong semua, makanya saya yakin. Tapi kalian yakin bikin somasi terbuka, ya kita laporin. Iya, Dan ada diterima, ya kan? ada suratnya Bung Farhat, ada suratnya. Makanya saya itu berani berbicara, berani speak up, ada suratnya dan itu permintaan daripada klien saya. Ya itu kan yang kalian baca kan somasinya Raidin, itu doang kan? Iya, saya hanya baca itu aja sih somasi itu. Lalu saya memberitahu rekan Farhat karena kita berteman. Maksud saya tuh saya mau berbicara, mau ketemu sama rekan Farhat yang dulunya saya panggil ketum gitu loh. Tum, ini saya dapat kuasa ini somasi. Tahu-tahu rekan Farhat emosi lalu bilang kamu telah memfitnah saya dan lain-lain. Loh, kok fitnah? Saya bukan fitnah tuh, saya mau klarifikasi. Tapi kan udah terkeburu miskomunikasi kita berdua. Jadi rekan Farhat udah keburu marah sama saya dan melaporkan saya. Tambah lagi Bunda Elsa Sarip. Jadi sayanya juga ikut kelimpungan gitu loh. Dan perasaan hati ini nggak bisa dibohongi. Kita ini baik loh, hubungan kita baik. Nggak ada saya tuh itikat jahat sama Farhat demi Allah demi Rasulullah. Wallahi nggak ada sama sekali. Bahkan sampai saya laporkan pun kemarin 220 tuh saya hanya senyum. Tidak ada rasanya seorang Firdaus tega memenjarakan kawannya demi Allah demi Rasulullah. Wallahi saya memikirkan Farhat punya anak, punya istri mungkin, punya saudara. Nggak mungkin lah saya menjolimi itu. Tetapi saya sedang menjalankan kuasa saudara Farhat berdasarkan keterangan klien saya. Dan saya sudah menerima konsekuensinya dilaporkan. Gitu loh. Kalau memang ini tidak salah, ya udah Bunda Elsa Sarip bawa buktinya. Nanti Andi dan saudara S, Mr. S juga klien kami bawa buktinya. Itu aja. Saya hanya pelaksana kuasa dan juru bicara di media sosial. Itu loh. Kalau masalah saya dapat kuasa begini begitu, nanti kan saya juga bawa kuasa saya gitu, saudara Farhat Abbas. Tidak ada saya tuh niat untuk menjolimi Farhat Abbas, apalagi sedang memperjuangkan Saka Tatal dan 7. Saya sekarang ini lagi lihat titik saya serang itu Rubiana. Gitu loh. Nggak ada tuh saya menjegal-jegal Farhat, nggak ada. Cuman saya sedikit mengkritisi ketika salah novum dan apa. Saya selalu bikin VT. Maksud VT itu... Saya kalau nopum dikritik saya nggak ada masalah. Cuman hanya saya berpikir, kita sudah somasi si Andi. Terus masih begitu. Dan gue yakin, dia ini akan janjiin kalian kayak dia menjanjikan saya mau ngasih 30%. Waktu kliennya dibawa ke rumah saya, kita makan bakso di rumah saya, kaget. Loh kok Andi begitu gitu. Dan maaf bang, kita ini datang ke sini bang, karena dibilang mau diganti uang makanya kita datang gitu. Saya demi Allah demi Rasulullah gak terima duit saya. Saya kemarin wartawan aja saya yang bayar, pakai uang sendiri. Demi Allah demi Rasul nggak ada. Nggak ada. Kalau orang yang bekerja ini dan bantuan saya minta bantu ikhlas. Saya nggak tahu tuh 30 miliar mau saya bagi-bagi. Wallahi jasad saya nggak bakal diterima oleh tanah kalau saya. Tapi jangan juga bilang bayar wartawan. Saya juga tersinggung juga kalau wartawan dibilang bayaran kan kira-kira. Bukan bayar wartawan. Maksudnya operasional bensin wartawan kemarin saya kasih. Oh, iya. Bensinnya bukannya bayar wartawan. Saya demi Allah nggak ada rekan Farhat untuk meminta uang puluhan miliar agar saya kaya, nggak ada. Wallahi demi Allah demi Rasul jasad saya nggak akan diterima oleh bumi. Kalau saya minta, saya mundi tulus karena melihat si Andinya kayak orang stres, itu doang. Ketika saya diajak oleh Raidin Anom bertemu dengan Andi, saya kaget. Ini orang udah, ya saya bilang ini perlu dibantu gitu loh. Makanya saya mau pro bono gitu. Ya, baru kedua juga rekan juga kemarin sudah tahu yang ngasih surat kuasa Andi substitusi kan, itu yang kita kaget loh, kok bisa substitusi, berlaku berapa kali substitusi. Andi ini berdasarkan surat apa, karena dia masuk dalam surat kuasa grip dia masuk, ada namanya gitu. Cuman saya heran kenapa di grip 55 miliar, kenapa di kuasa dia 80 miliar, kenapa disampaikan sama Firdaus 100 miliar. Nah, itu yang saya kaget. Ya, ini orang kalau yang 100 miliar itu saya sebut itu imaterialnya. Kalau kita gugat gitu loh, baik kerugian 69 miliar dan imaterial bisa saja 100 miliar kan gitu. Bukan masalah saya gugat Farhat Abbas adalah merampok uang 100, enggak gitu. Bahasa saya enggak kayak gitu. Saya perlu bicara. Gitu. Kan saya beberapa kali telepon rekan Farhat Abbas. Maksud saya tuh saya mau klarifikasi, tapi Farhat Abbas nggak angkat telepon saya, gitu. Jadi biar kita tidak miskomunikasi gitu loh maksud saya.
Saya normatif aja kok. Gitu. Saya membela tapi kan saya pakai logika. Nggak mungkin saya orang gila, saya bela mati-matian kan gitu. Saya juga tahu di mana. Jadi artinya di sini saya tetap mengedepankan persaudaraan, tetapi saya juga profesional dalam menangani permasalahan ini. Gitu loh. Jadi kalau pokoknya gini aja ya, intinya kan memang kita udah laporkan. Tapi saya juga percaya juga kalau Firdaus ini tiba-tiba dia lihat si siapa? Si pemberi kuasa atau Aldi yang memang stres dan tidak sesuai dengan fakta, pasti akan dihajar balik sama Firdaus. Oke, itu aja ya. Lanjut semua kawan-kawan, aku istirahat dulu. ya oke, siap. Besok malam kita kumpul lagi, siapa tahu ada data baru lagi ya. Ya oke. Pokoknya tiap malam saya dampingi semua. Makasih, Lau, Yasin. Ya. Lo Yasin, terima kasih Lo Yasin. Ya, Bang. Selamat istirahat, saudaraku. Selamat istirahat, doain istighfar ya, doain istirahat selalu, istighfar nomor 1, oke? Makasih. Sebelum Ini memang tadi miskomunikasi antara gue sama Daus. Jadi gue nggak Bentar dulu. bilang Bentar dulu saudaraku, sebentar dulu. Baik teman-teman, barusan kita sudah menyaksikan bertemunya Bang Firdaus dengan Bang Farhat Abbas, di mana beliau sudah diblokir nomornya dan tidak saling menyapa lagi di WhatsApp. Makanya saya sebagai sahabat kedua belah pihak ini pingin mencair di sini ya. Kita juga barusan silakan netizen sudah bisa menganalisa arah dari ini seperti apa. Sebetulnya beliau ini bersahabat. Adapun nanti perbedaan pandangan dan sebagainya udah biasa lah kita ya. Cuman di sini saya sebetulnya prihatin sekali. Bang Firdaus dilaporkan ke Polda, Bang Farhat dilaporkan ke Polda. Sebetulnya lebih baik ya mungkin seperti ini. Ini adalah kemampuan RD Law menyapa kawan-kawan di Republik Netizen. Mudah-mudahan kawan-kawan di sini bisa memahami ketika ada permasalahan itu nggak perlu ini ya. Kok kepijit, Mbak Sisil dibuka dulu itu ya. Jadi di sini kawan-kawan bisa bertabayun dulu ya, Tapi nggak apa-apa lah. Perbedaan selalu ada di antara kita. Cuman yang jelas saya mungkin sebagai rekan sejawat membuka hati untuk teman-teman agar bisa masalah dengan media platform ini bisa diselesaikan. Saya mau menanyakan untuk Bang Yasin. Sepertinya tadi yang dipertegas oleh Lawyer Sin mengatakan bahwa itu ada hal yang biasa, termasuk juga Bang Farhat Abbas. Sebetulnya maksudnya perkataan itu yang saya simak dari Bang Firdaus ini bahwa Bang Yasin menghina profesi advokat. Coba dijelaskan. mana Daus? Siap. Nah, jadi Daus pernah di BTB ya sama BTB? BTB itu apa? Bambang Tribawono. Nggak usah. Ya gimana Bambang gimana? Bambang Tribawono. Enggak, belum tahu Bambang mana. Jadi gini, nanti Daus juga bisa minta ini videonya di sini tentang tadi yang gue bilang ya. Yang pertama aku nggak pernah menghina profesiku. Profesi ini adalah profesi impianku dan cita-citaku. Ya, apalagi kemudian menjatuh-jatuhkan profesiku, enggak. Yang aku bilang, jangan kita berparameter tentang pengacara di Jakarta yang sudah dapat ratusan miliar, puluhan miliar, triliunan ya. Tapi kita juga harus membuka mata bahwa di daerah juga masih banyak pengacara-pengacara yang dibayar dengan buah-buahan, pisang. Saya nggak bilang itu daun pisang, Daus. Jadi aku nggak bilang dari tadi, nanti bisa minta video di sini ya. Pengacara dibayar pakai daun pisang, nggak ada aku bilang di daun pisang. Tapi dibayar pakai pisang dalam arti buah-buahan itu banyak di daerah yang ucapan terima kasihnya cuma bisa bayar pakai daun pisang. Itu aja, nggak ada menjatuhkan profesi dan tidak dibayar dengan daun pisang, itu nggak ada. Itu. Ya begini Bang, kalau saya kan sudah jelaskan tadi di awal, saya sudah minta maaf atas kekeliruan saya. Tadi saya masuk kedua kalinya, setelah saya ditegur oleh TikTok kan saya sudah minta maaf. Ya, jadi saya tidak membuat.
Enggak, aku cuma klarifikasi bahwa permintaan maaf dan memaafkan sudah selesai. Perkara Ya. kita udah clear. Iya, Oke? ya, hanya saja Nah, ya. jadi nggak ada masalah. Jadi Cuma saya dulu- jangan sampai kita berdua saling serang menyerang untuk sesuatu yang miskomunikasi. Aku nggak bilang bayar pakai daun pisang, cuma bayar pakai pisang. Ya oke, itu mungkin kekeliruan saya. Ya, jadi itu aja udah clear. Cuman saya menjaga aja marwah advokat gitu ketika kawan-kawan nanti di lapangan gitu kan. Bila perlu sebutnya pro bono aja berperhalus gitu. Jangan sampai advokat lain tersinggung gitu. Kan di daerah sama orang kampung kita nggak bisa ngomong pro bono, Daus. Enggak, Gratis. walaupun itu bahasanya daun pisang, tapi jangan disebutkan di media ini. Kita menjaga marwah advokat lain. Kagak pakai daun. Gua nggak ngomong daun pisang, Daus. Gue bilang dibayar pakai pisang, buah-buahan. Ya, daun pisang, buah-buahan atau apapun. Ya kan? Kagak, gua kagak ngomong daun pisang. Ya, mau buat pisang ke apapun maksud gue, nggak usah dibicarakan. Pakai bahasa istilah hukum pro bono gitu loh. Itu. Jadi yang kedua ya, gue mau nanya sama Bang Yasin nih. Bang Yasin umurnya berapa nih? Maaf, takutnya gue salah, ntar gue kualat. Bentak-bentak orang tua, ya. 47. Berapa? 47. Oh, adik gue. Jadi Yasin, ente adik gue, ya. Jadi lo duluan gue lahirnya. Jadi artinya Iya, tapi lu Iya, jadi artinya gini Yasin. berjuangnya sama 98. Lu Iya. kan anak itu, anak apa sih, nama Mustopo. Iya, oke. Jadi gini Yasin. Gua anak Atma. Iya, Gua tahu oke. 98 sama lu. Iya. Kita di Atma ditembak lari ke Mustopo ya. Iya, makanya lu. Ya udahlah. Gitu. Itu, Pasti clear lah, kita berdua nggak ada masalah. Dan gua sarankan sama lu, sebaiknya tentang Farhat Abbas, lu ketemu. Farhat cuma satu orangnya, lu juga kan kenal. Farhat itu pemaaf dan bisa diajak bicara, itu doang. Gua nggak pernah ada masalah sama Farhat. Gua nggak Iya, ada. tapi sekarang kan sudah ada masalah. Sekarang lu harus terima bahwa kalian berdua Gua lagi ada megang kuasa, masalah. gua nggak bisa ketemu Farhat Abbas. Gua belain klien gue, nggak bisa. Nggak boleh. Iya, mendingan lu ketemu aja, saling ketemu. Kan tadi ada bahasa tabayun. Jangan nabrak dong. Halo, sorry. Per, lu parkirin, parkir. Dia belum ngerti itu cara bawanya. Jadi gini. Gue nggak ada masalah sama Farhat. Hubungan gue baik selama bertahun-tahun. Hubungan gue baik dan dia orang baik. Dia nggak orang macem-macem. Bahkan gue pernah mau diajak jadi wakil ketua umum partainya kok. Gitu loh. Kita mau bareng-bareng. Gue ada akui kok. Kemarin gue di konteks ya kan. Lalu gue direkomendasi ke Deddy Mulyadi. Gitu loh. Gue udah akui kok semuanya. Dan gue udah kontek-kontekan dengan Kang Deddy Mulyadi. Sampai sekarang gue masih kontek-kontekan gitu loh. Gue akui itu berkat jasanya rekan Farhat gitu loh. Gue nggak salin dia, tetapi kalau gue sedang pegang kuasa, apapun resikonya, gue tetap mempertahankan kuasa gue, klien gue, termasuk kuasa gue terhadap si Andi gitu loh. Jadi kuasa gue dari si Andi, gue harus belain si Andi. Kalau Farhat mau ketemu gue, ketemunya dengan si Andi bareng sama Mr. S, gitu loh. Nggak bisa gue ketemu di belakang itu untuk kong kali kong. Pokoknya kalau yang itu urusan kalian berdua. Gue sebagai kawan, Iya. ya menyarankan aja, gitu loh. Ya kan gue udah Tapi bilang. apapun itu gue pikir nggak penting untuk dibahas di sini lah. Yang pasti lo sama gue tadi kan udah friend lagi. Dan gue sekarang masih di Prodem. Oh, lu di Prodem. Oke. Di Prodem mulai. Ya. Siap. Ya, gue izin ya. Daus, kalau ada salah-salah kata gue mohon maaf. Kawan-kawan juga. Dadan, Oke. thank you ya. Ada Oke, Herwanto oke, juga. oke. Makasih. Oke, siap. Assalamualaikum. Yo, thank you. Waalaikumsalam. Yo, siap. Cuma cara keluarnya kayak mana gue nih? Dia main TikTok aja, lu gak usah keluar dari sini aja. Gue gak bakalan kasih jalan di keluar. Oh begini ya. Ini, nah gitu. Bang Herwanto, assalamualaikum saudaraku, selamat malam. Waalaikumsalam. Tadi sebetulnya sudah disampaikan oleh Bang Firdaus. Kami pun kemarin tahu bahwa Bang Herwanto dikeluarkan dari grup dan saya bertanya ada apa. Saya tersinggung, tahu-taunya bergabung dengan Bang Firdaus. Tapi sudah dijelaskan kalau Bang Herwanto tidak masuk di dalam kuasanya inisial S. Yang jelas
udah clear semuanya. Jadi Bang Herwanto, tujuannya adalah saya sebetulnya sangat sedih ketika saya bersaudara dengan Bang Firdaus, bersaudara dengan